Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ingin menjelaskan tentang skip phase. Di sini saya beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Emrio Rivaldo. Yang kedua ada Raja Mulki Sulaiman. Yang ketiga ada Hanif Hidayat. Baiklah. Nah, apa itu skip phase? Jadi, skip phase adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemindaian keamanan pada website. Tools ini dikembangkan oleh Google dan dirancang untuk mencari potensi celah atau kerentanan seperti XSS, SQL injection, dan kesalahan konfigurasi pada sisi web. Cara kerja skip phase ini ialah dengan melakukan crawling atau penelusuran seluruh bagian dari sebuah website, lalu mencoba berbagai permintaan otomatis untuk melihat apakah ada respon yang berbahaya atau tidak aman. Nah, jadi fungsi utama dari skip phase ini ialah crawling halaman website otomatis, analisis kerentanan seperti yang saya jelaskan tadi, dan menyajikan laporan HTML interaktif. Nah, cara kerja skip phase. Yang pertama, crawling halaman, dan yang kedua, kirim permintaan ke HTTP ke server web. Terus yang ketiga, mencatat respon, merekam respon server dan struktur tautan. Dan yang keempat, analisis pola, menganalisis pola berbahaya seperti injeksi SQL tadi. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu membuat laporan, jadi menghasilkan laporan keamanan dalam HTML. Nah, sekarang masuk ke manfaat dan etika penggunaan. Apa sih manfaat dari skip phase ini? Nah, di sini tertulis jelas. Manfaatnya ialah menemukan celah sebelum diserang, audit keamanan aplikasi web awal, dan edukasi dan simulasi pentest. Dan etika penggunaan. Gunakan hanya untuk website sendiri, hanya untuk situs pengujian legal, dan jangan memindai tanpa izin yang jelas. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya, yaitu Raja Mulki Sulaiman. Terima kasih. Terima kasih kepada Emrio Rivaldo telah menjelaskan sedikit bagaimana definisi sederhana tentang skip phase. Di sini saya, Raja Mulki Sulaiman, ingin menjelaskan bagaimana cara menginstal skip phase di Kali Linux. Buat langkah yang pertama, kita buka Kali Linux. Nah, ketika sudah berada di Kali Linux, kita buka terminal. Cara menginstalnya, kita ketik sudo apt install skip phase, enter. Nah, ketika di sini muncul password, ini adalah password yang pertama kali kita masuk ke Kali Linux tersebut, maka sama dengan password yang kita masuk itu. Seandainya kita tidak membuat password ketika memasuki Linux saat pertama kali, maka di sini juga tidak akan diminta password. Tetapi waktu pertama kali saya memasuki Linux, saya membuat password. Maka kita di sini akan mengisi password tersebut. Nah, kan di sini tidak terlihat passwordnya. Itu sebenarnya password yang kita ketik itu sudah tertulis, tapi dia memang tidak terlihat. Maka kita enter aja. Nah, di sini tampaknya sudah terinstall skip phase di Linux. Bagaimana kita mengeceknya? Kita ingin mengecek bahwasanya sudah terinstall dengan mengetik skip phase min
enter. Nah, jadi fungsi dari skipfish minha ini untuk perintah ini akan menampilkan halaman bantuan atau help yang berisi daftar opsi dan parameter yang bisa digunakan saat menjalankan skipfish. Jadi di sini saya sudah menginstal dan mengecek bahwasanya skipfish sudah ada di dalam Linux. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Hanif Hidayat. Terima kasih kepada Raja Mulki Selamat sudah menjelaskan bagaimana cara instalasi skipfish di Kali Linux. Saya Hanif Hidayat akan menjelaskan bagaimana cara melakukan ataupun praktikum skipfish itu. Pertama-tama kita akan membuka terminal, lalu kita akan mengetik skipfish -o dan nama filenya. Kita bebas mengisi nama filenya. Di sini saya akan memberi nama filenya itu laporan hasil. Nah, ketika kan skipfish itu menganalisis kerentanan website. Jadi secara otomatis hasil analisis itu akan disimpan semuanya di nama file laporan hasil. Oke, kita memberikan bebas namanya itu apapun, asalkan jangan sama dengan folder ataupun file lain karena dia akan ditimpa. Di sini saya akan memberi namanya laporan hasil, lalu kita akan mengetik untuk websitenya. Di sini saya akan mencoba untuk menganalisis kerentanan website demo test file. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya website yang saya coba melihat analisis ini itu adalah website dummy ataupun website latihan. Jadi ini legal dan tetap mengikuti etika yang dalam dunia keamanan. Jadi tidak apa-apa, kita akan melakukan analisis ini dan pastikan juga untuk tetap connect ke wifi ataupun internet karena tanpa ini dia tidak akan bisa menganalisisnya. Lalu tinggal kita enter. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya kita disuruh tekan Ctrl C misalkan kita ingin memaksa selesaikan analisisnya. Jadi karena biasanya analisisnya bisa berjam-jam ataupun bahkan puluhan menit, jadi itu bisa memakan banyak waktu. Kita langsung saja untuk memulai analisisnya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk scan time-nya itu bahkan bisa mencapai 30 menit. Dan perlu diingat bahwasanya ini adalah website dummy ataupun website latihan, bukan website yang asli ataupun yang sering digunakan ataupun dibuka oleh orang lain. Nah, ini saja bisa membutuhkan waktu sampai 40 menit. Tapi walaupun begitu, hasilnya itu bisa menunjukkan hasil analisis kerentanan keamanan yang sangat bagus. Jadi kita bisa ketika kita membuat website, kita bisa mengecek bahwasanya website kita itu rentan ataupun lemah di bagian apa. Jadi kita bisa langsung mengamankan dan memperbaiki di bagian itu. Inilah yang bagus dalam skipfish itu. Dan sering digunakan oleh beberapa perusahaan dan yang lainnya untuk melihat kerentanan website mereka itu masing-masing. Nah, di sini saya akan langsung memaksa menyelesaikan karena tidak mungkin saya menunggu sampai 1 jam lebih. Nah, jadi saya akan tinggal kita tekan Ctrl C untuk memaksa selesai. Nah, Ctrl C dan dia akan secara otomatis memaksa untuk menyelesaikan proses yang sedang terjadi. Nah, di sini kita bisa melihat hasil save analisisnya itu disimpan di nama file laporan hasil index.html. Nah, kita yang perlu kita ketik itulah kita ketik Firefox. Nah, ini kan secara otomatis membuka lewat Firefox karena ini hasil scan-nya itu di HTML, yang mana itu adalah sebuah website skipfish yang akan dibuat itu. Jadi kita ketik laporan hasil index.html. Dia akan secara otomatis membuka hasil yang akan kita lihat. Nah, di sini kita bisa melihat berapa menit yang dilakukan untuk analisis websitenya. Di sini dia menghitung 1 menit 32 detik untuk tadi yang dilakukannya. Dia di sini juga bisa melihat skipfish versi berapa,
seatnya berapa, lalu waktu scanningnya berapa, jam berapa, dan tanggal berapa, dan di tahun berapa. Di sini kita bisa melihat seperti application. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa dokumen seperti PDF. Nah, di sini kita bisa lihat community annual report PDF. Nah, ini bisa di-download ataupun bisa diambil orang lain dengan cara seperti ini. Makanya kita perlu namanya banyak sekali untuk melindunginya. Nah, di sini juga kita bisa melihat beberapa HTML yang ditemukan setelah dianalisis oleh Skipfish. Itu bisa menggunakan seperti HTML untuk login, untuk search, untuk feedback, search sekali lagi, dan indeks seperti yang lain-lainnya. Nah, di bawah sini kita bisa melihat masalah-masalah yang bisa kita lihat untuk bagian kerentanannya. Di sini kita bisa melihat untuk password entry-nya itu oke, tidak ada apapun, tidak ada masalah. Lalu untuk from field-nya tidak ada masalah, hidden files-nya tidak ada masalah, server error tidak ada masalah, news 4404 terus ini tidak salah, dan yang lain. Yang hijau-hijau ini menandakan itu tidak ada masalah. Nah, di bagian oranye ini itu menandakan ada sedikit potensi bahaya. Nah, di sini kita bisa melihat memo response for and file looks different. Nah, ini bisa menyebabkan mungkin kerentanan atau hal lainnya. Nah, di sini biasanya yang dilihat untuk bagian masalah yang untuk dilihat kerentanan keamanannya, HTML-nya juga. Nah, ini baru untuk 1 menit analisis. Bisa saja ketika kita sudah menunggu sampai selesai, apakah itu sejam ataupun 2 jam, dia mungkin pasti hasilnya dari dokumennya pasti banyak, dan untuk isunya pasti kelihatan lebih banyak. Nah, ini karena saya baru uh, baru masukinnya 1 menit, jadi untuk masalahnya itu tidak banyak dikeluar, karena juga dia belum selesai menelusuri semua isi dari si website itu. Cukup sampai sini saya menjelaskan bagaimana cara kerja Skipfish ataupun cara praktikum Skipfish. Semoga bermanfaat bagi semua orang dan bisa melihat bagaimana cara kerja Skipfish itu dan bagaimana cara mempraktikumnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.